Halo semua, kembali lagi di channel X Guru 93. Pada tutorial kali ini, kita akan membuat absen guru mapel per kelas berdasarkan tabel yang kita sudah lihat bersama di layar. Oke, kita langsung saja. Sekarang kita buka Microsoft Access. Setelah terbuka, kalian klik blank database dan tentukan tempat penyimpanan file dari file akses ya. Di sini saya memilih tempat penyimpanan di data D, dan silakan buat folder kalian masing-masing dan ketik atau berikan nama absen guru mapel per kelas. Setelah itu klik create dan akan muncul tampilan seperti berikut. Kita akan membuat yang pertama adalah tabel guru mapel berdasarkan field tabel utama ya. Kembali ke akses, klik tabel baru, klik kiri ya. Setelah itu pilih views dan pilih design view. Untuk nama tabel tersebut kita berikan nama guru mapel. Setelah itu oke. Untuk field name pertama biarkan jadi ID dan tipe datanya auto number, dan field kedua adalah nama guru dan tipe datanya short text. Setelah itu klik kanan pada tabnya dan klik save. Itu close. Yang kedua adalah field class. Kembali ke akses. Create, pilih tabel, views, dan design view. Berikan nama tabel kelas. Setelah itu klik OK. Tampilannya seperti begini. Untuk field line kedua, silakan kalian field name-nya berikan nama kelas, tipe datanya short text. Setelah itu klik save. Setelah kalian menentukan tipe datanya, jangan lupa save ya, dan close. Klik tanda X yang berada di tab ini. Setelah membuat tabel kelas, sekarang kita akan membuat tabel berdasarkan field mapel. Kembali ke akses, pilih menu create tabel. Setelah itu pada menu views, pilih design view. Selanjutnya pada save as, berikan nama mapel. Klik OK. Dan pada field name yang kedua, berikan nama mapel. Data tipenya tetap pilih short text. Klik kanan pada tab save dan close. Untuk jam mapel dan status, field status dan keterangan kita akan buat pada formnya. Caranya perhatikan berikut. Pilih menu create
dan pilih form ya. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu membuat tabel utamanya. Kita pilih tabel, pada menu create kita pilih tabel, dan pada views kita pilih design view. Untuk namanya kita berikan nama absen, guru mager. Setelah itu kita close dan isikan field ini berdasarkan tabel yang ada di sini ya. Oke, kita langsung saja. Field yang pertama untuk nomor, boleh kalian ganti di sini nomor atau ID, ini sama saja. Terus yang berikutnya adalah guru mapel. Untuk tipe datanya, kita akan memilih lookup wizard dan pilih I want the lookup field to get the values from another table or query. Pilih next dan pilih data tabel guru mapel. Artinya di field ini guru mapel dia akan mengambil data yang telah tersimpan pada tabel guru mapel. Setelah itu klik next. Pada available fields kita pilih semuanya dan pindahkan ke selected fields dengan mengklik tanda panah 2. Setelah itu klik next, next, dan selanjutnya finish. Ketika muncul pop-up lookup wizard, silakan kalian pilih yes. Untuk hari dan tanggal, data tipenya kita pilih date time, formatnya kita gantikan pada long date. Setelah itu field berikutnya adalah kelas. Untuk kelas, data tipenya kita pilih lookup wizard dan pilih bagian kedua, I will type in the values that I want. Klik next dan ketik kelas yang sesuai dengan mata pelajaran atau kelas sesuai dengan kelas yang akan kalian absen. Setelah selesai, kalian pilih next dan finish. Selanjutnya kalian akan membuat field mapel. Untuk tipe datanya, kalian akan mengambil data dari mapel, tabel mapel ini ya. Pilih lookup wizard, terus pilih yang pertama, next, arahkan lookup wizardnya ke tabel mapel. Setelah itu pilih next, pindahkan semuanya ke kanan, next, seterusnya, dan finish. Yes. Selanjutnya kita akan membuat field jam mapel. Untuk tipe datanya kita pilih lookup wizard dan pilih bagian kedua, I will type in the values that I want. Klik next
dan ketik value atau isian yang kalian inginkan. Karena di sini jam apel, sesuaikan dengan jadwal yang ada. Sini saya mencontohkan seperti berikut. Setelah selesai, pilih next, seterusnya dan finish. Untuk status, kita buat sama. Status, tipe datanya, pilih lookup wizard dan pilihan kedua. Pada lookup wizard, klik next, dan masukkan keterangan atau isiannya masuk, tidak masuk. Setelah itu next, finish. Dan field yang terakhir adalah field keterangan. Untuk tipe datanya, kita pilih short text. Nah, absen guru mapel telah selesai. Jangan lupa klik kanan dan save, simpan, dan close. Kita akan mencoba isikan beberapa data pada beberapa tabel, guru mapel, kelas, dan mapel. Oke, dan absen guru mapel adalah tabel utama ya, adalah tabel utama. Saya akan mencontohkan beberapa data yang masuk. Sekarang kita akan membuat form yang menjadi acuan dari pengisian kita untuk melaksanakan absen per mapel per kelas. Kita klik tabel absen guru mapel yang menjadi tabel utama. Setelah itu kita pilih create dan pilih form. Maka akan muncul tampilan berikut dan kita akan mengedit sedikit dari form ini. Di sini saya akan menambahkan button simpan dan menu baru. Pilih arrange, form design ya, form design, dan pilih button. Saya akan menaruhnya di bawah, sesuaikan dengan keinginan kalian. Dan ketika pilih menu button, setelah diletakkan di posisi yang disesuaikan, maka akan muncul pop-up comment button wizard. Setelah itu, di sini saya memilih action dari kategori record operation, save record. Setelah itu klik next, kita ganti namanya simpan.
Tombol ini berfungsi kalau seandainya ada data di sini yang kita masukkan, kita klik, maka dia akan tersimpan secara otomatis ke tabel absen guru mapel. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang, button yang kedua. Button yang kedua kita akan membuat fungsinya sebagai menu. Baru ketika kita selesai pengisian ini, kita perlu dengan isian berikutnya, maka button ini yang akan berfungsi melakukan hal tersebut. Pilih button, sesuaikan dengan tempatnya, dan muncul comment button wizard. Dan pada menu kategori, pilih record operation, dan actionnya pilih add new record. Klik next. Untuk teksnya, kita ganti add. Next, finish. Untuk menyesuaikan tombolnya, kita blok keduanya, pilih arrange, dan pilih tabular. Selanjutnya saya akan menambahkan list box yang berada di sini sebelah kanan pada menu ini, berfungsi sebagai menampilkan data yang sudah tersimpan sebelumnya. Caranya cukup mudah, pilih form design. Pada menu ini, kita cari list box. Setelah itu ditempatkan sesuai dengan keinginan kalian. Dan akan muncul list box wizard. Pada menu ini, kalian pilih bagian yang ketiga, find a record on my form based on the value I selected in my list box. Klik next. Pada available fields, silakan kalian pindahkan semua ke selected fields. Caranya dengan mengklik tanda panah 2. Setelah itu klik next, next, dan finish. Di sini akan terdapat text box yang sebenarnya ini kita tidak terlalu perlukan ya. Cukup di blok, diklik saja, dan setelah itu pilih delete atau tekan tombol delete pada menu keyboard kalian. Nah, sekarang kita akan melihat apakah list box dan menu ini sudah berjalan dengan baik. Caranya, klik menu views, dan klik view pada tanda panahnya, dan pilih form view. Kita akan mencoba mengisi satu data. Untuk tanggal, silakan pilih tanggal, sesuaikan misalnya dengan hari ini. Kelas, tinggal dipilih kelasnya, kelas apa, misalnya kelas A. Mapel, mapel apa. Jam mapel, dia jam keberapa, misalnya jam pertama. Untuk statusnya, masuk. Ya, di keterangan ini kalian bebas memberikannya, tapi pada intinya kalau misalnya dia tidak masuk, guru mata pelajaran tersebut misalnya keterangannya itu memberikan tugas. Ya, memberikan tugas. Setelah itu simpan. Setelah diklik simpan, dia akan muncul di sebelah kanan kalian ini, list box yang sudah kalian buat. Tapi misalnya dia belum muncul, silakan diklik refresh. Dia akan muncul seperti ini. Ini masih belum tertata dengan baik. Nanti sebentar kita akan perbaiki ya. Selanjutnya ketika kalian ingin memberikan atau mengisi pada keterangan atau absen guru yang baru, silakan pilih add. Guru mapel misalnya yang kedua ini, hari tanggal sama, kelas misalnya jadi 10B, mapel olahraga, jam mapel misalnya dia jam ke pertama juga, karena ini jam pertama semua, status dia masuk, tinggal langsung simpan.
Setelah itu refresh, dia akan masuk ya. Selanjutnya pada data yang ketiga, ini pilih 10C. Oh maaf ya, ini harus add, di add dulu. Jadi setiap kalau pengisian baru harus mengklik tombol add ya. Hari tanggal pilih, untuk kelas, misalnya kelas 10C, simpan. Oke, sekarang kita akan memperbaiki list box-nya agar terbaca dengan baik. Kita pilih menu views, pada tab home, menu home, kita pilih menu view, pilih design view. Oke. Pada list box kita blok atau kita pilih property sheet. Di property sheet kita pilih data, dan pada raw source kita klik di isian raw source dan klik di titik 3 yang berada di layar kalian seperti ini. Maka dia akan muncul query builder dari tabel absen guru mapel. Iya, di sini kita akan menambahkan tabel. Kita add table, ini table, dan masukkan tabel guru mapel. Cukup klik 2 kali dan mapel. Setelah tampilannya seperti ini, guru mapelnya ini kita hapus dulu dan diganti dengan pada tabel guru mapel ini cukup diklik saja, klik 2 kali terus tahan dan geser lepas di antara ID dan hari tanggal. Dia akan muncul. Sekarang ke mapel. Blok. Kita delete. Hal yang sama kita lakukan ya. Oke, kalau misalnya ini bergeser, jangan panik. Sebenarnya dia di antara kelas dan jam apel. Cukup kalian blok dengan mengarahkan kursor seperti ini sehingga muncul tanda panah hitam arah ke bawah. Klik 1 kali. Pada saat muncul kursor kalian yang berwarna putih, klik tahan, setelah itu geser di antara kelas dan jam apel. Setelah selesai, silakan kalian pilih menurun dan lihat apakah sudah sesuai dengan tampilan yang kalian inginkan. Kalau di sini saya melihat sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, jangan lupa disimpan. Caranya dengan mengklik lambang simpan atau simbol simpan yang berada di sudut kiri atas, atau bisa saja dengan pada tab query builder absen guru mapel, klik kanan, setelah itu save dan close. Kita akan lihat caranya dengan mengklik views, setelah itu form view. Oke, ini sudah benar, sudah ada tampilannya. Ya, ini ukuran jaraknya masih belum tertata dengan baik dan judul dari kolom-kolomnya ini itu belum ada. Caranya sangat mudah. Kembali ke design view. Setelah di design view, kalian pilih property sheet. Kalau misalnya hilang, silakan kalian pilih ke form design, terus lihat property sheet.
terus pilih pada menu format. Untuk menampilkan judul, judul kolom yang ada di atas berdasarkan fieldnya, silakan kalian pergi ke menu format, pilih kolom heads, dan rubah dari no menjadi yes. Kita akan lihat, ya ini sudah muncul, tinggal kita geser saja atau sesuaikan dengan isian yang ada di list box ya. Kembali ke design view lagi. Terus kita perhatikan pada kolom width. Kolom width kita sesuaikan atau perkirakan saja. Misalnya seperti ini. Kita lihat ini masih belum ya. Masih belum. Jadi di sini untuk absen guru mapel saya rasa sudah selesai. Untuk tutorial berikutnya kita akan belajar membuat report laporan berdasarkan guru mapel yang masuk ke dalam kelas. Baiklah, terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Sampai jumpa di video berikutnya.